Konflik geopolitik di Timur Tengah mulai berdampak pada sektor pariwisata Indonesia. Kementerian Pariwisata pun menyiapkan strategi baru untuk menjaga jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa negara. Menteri Pariwisata, Widianti Putri Wardana, mengatakan, konflik antara Iran dan Amerika Serikat memengaruhi potensi kunjungan wisatawan dari kawasan Timur Tengah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah akan memperkuat pasar wisata dari Asia Tenggara, Asia Timur, dan Oseania. Langkah ini dilakukan untuk menutup potensi penurunan wisatawan dari Timur Tengah, sekaligus menjaga momentum pertumbuhan pariwisata nasional. Sepanjang 2025, devisa pariwisata Indonesia mencapai 18,27 miliar dolar Amerika Serikat, atau setara lebih dari Rp35 triliun. Angka tersebut menjadi capaian tertinggi dalam sejarah pariwisata Indonesia. Di saat yang sama, jumlah perjalanan wisata juga meningkat 17,6% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total mencapai 1,2 miliar perjalanan. Pemerintah menilai tantangan pariwisata ke depan tidak hanya datang dari kondisi geopolitik dan tekanan ekonomi global, tetapi juga perubahan perilaku wisatawan dunia. Karena itu, digitalisasi layanan, pengalaman wisata yang personal, serta praktik pariwisata berkelanjutan menjadi fokus pengembangan pariwisata nasional ke depan. Konflik geopolitik di Timur Tengah mulai berdampak pada sektor pariwisata Indonesia. Kementerian Pariwisata pun menyiapkan strategi baru untuk menjaga jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa negara. Menteri Pariwisata, Widianti Putri Wardana, mengatakan, konflik antara Iran dan Amerika Serikat memengaruhi potensi kunjungan wisatawan dari kawasan Timur Tengah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah akan memperkuat pasar wisata dari Asia Tenggara, Asia Timur, dan Oseania. Langkah ini dilakukan untuk menutup potensi penurunan wisatawan dari Timur Tengah, sekaligus menjaga momentum pertumbuhan pariwisata nasional. Sepanjang 2025, devisa pariwisata Indonesia mencapai 18,27 miliar dolar Amerika Serikat, atau setara lebih dari Rp35 triliun. Angka tersebut menjadi capaian tertinggi dalam sejarah pariwisata Indonesia. Di saat yang sama, jumlah perjalanan wisata juga meningkat 17,6% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total mencapai 1,2 miliar perjalanan. Pemerintah menilai tantangan pariwisata ke depan tidak hanya datang dari kondisi geopolitik dan tekanan ekonomi global, tetapi juga perubahan perilaku wisatawan dunia. Karena itu, digitalisasi layanan, pengalaman wisata yang personal, serta praktik pariwisata berkelanjutan menjadi fokus pengembangan pariwisata nasional ke depan. Konflik geopolitik di Timur Tengah mulai berdampak pada sektor pariwisata Indonesia. Kementerian Pariwisata pun menyiapkan strategi baru untuk menjaga jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa negara. Menteri Pariwisata, Widianti Putri Wardana, mengatakan, konflik antara Iran dan Amerika Serikat memengaruhi potensi kunjungan wisatawan dari kawasan Timur Tengah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah akan memperkuat pasar wisata dari Asia Tenggara, Asia Timur, dan Oseania. Langkah ini dilakukan untuk menutup potensi penurunan wisatawan dari Timur Tengah, sekaligus menjaga momentum pertumbuhan pariwisata nasional. Sepanjang 2025, devisa pariwisata Indonesia mencapai 18,27 miliar dolar Amerika Serikat, atau setara lebih dari Rp35 triliun. Angka tersebut menjadi capaian tertinggi dalam sejarah pariwisata Indonesia. Di saat yang sama, jumlah perjalanan wisata juga meningkat 17,6% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total mencapai 1,2 miliar perjalanan. Pemerintah menilai tantangan pariwisata ke depan tidak hanya datang dari kondisi geopolitik dan tekanan ekonomi global, tetapi juga perubahan perilaku wisatawan dunia. Karena itu, digitalisasi layanan, pengalaman wisata yang personal, serta praktik pariwisata berkelanjutan menjadi fokus pengembangan pariwisata nasional ke depan. Konflik geopolitik di Timur Tengah mulai berdampak pada sektor pariwisata Indonesia. Kementerian Pariwisata pun menyiapkan strategi baru untuk menjaga jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa negara. Menteri Pariwisata, Widianti Putri Wardana, mengatakan, konflik antara Iran dan Amerika Serikat memengaruhi potensi kunjungan wisatawan dari kawasan Timur Tengah. Untuk mengatasi hal tersebut,
pemerintah akan memperkuat pasar wisata dari Asia Tenggara, Asia Timur, dan Oseania. Langkah ini dilakukan untuk menutup potensi penurunan wisatawan dari Timur Tengah, sekaligus menjaga momentum pertumbuhan pariwisata nasional. Sepanjang 2025, devisa pariwisata Indonesia mencapai 18,27 miliar dolar Amerika Serikat atau setara lebih dari Rp 35 triliun. Angka tersebut menjadi capaian tertinggi dalam sejarah pariwisata Indonesia. Di saat yang sama, jumlah perjalanan wisata juga meningkat 17,6% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total mencapai 1,2 miliar perjalanan. Pemerintah menilai tantangan pariwisata ke depan tidak hanya datang dari kondisi geopolitik dan tekanan ekonomi global, tetapi juga perubahan perilaku wisatawan dunia. Karena itu, digitalisasi layanan, pengalaman wisata yang personal, serta praktik pariwisata berkelanjutan menjadi fokus pengembangan pariwisata nasional ke depan. Konflik geopolitik di Timur Tengah mulai berdampak pada sektor pariwisata Indonesia. Kementerian Pariwisata pun menyiapkan strategi baru untuk menjaga jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa negara. Menteri Pariwisata, Widianti Putri Wardana, mengatakan, konflik antara Iran dan Amerika Serikat memengaruhi potensi kunjungan wisatawan dari kawasan Timur Tengah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah akan memperkuat pasar wisata dari Asia Tenggara, Asia Timur, dan Oseania. Langkah ini dilakukan untuk menutup potensi penurunan wisatawan dari Timur Tengah, sekaligus menjaga momentum pertumbuhan pariwisata nasional. Sepanjang 2025, devisa pariwisata Indonesia mencapai 18,27 miliar dolar Amerika Serikat atau setara lebih dari Rp 35 triliun. Angka tersebut menjadi capaian tertinggi dalam sejarah pariwisata Indonesia. Di saat yang sama, jumlah perjalanan wisata juga meningkat 17,6% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total mencapai 1,2 miliar perjalanan. Pemerintah menilai tantangan pariwisata ke depan tidak hanya datang dari kondisi geopolitik dan tekanan ekonomi global, tetapi juga perubahan perilaku wisatawan dunia. Karena itu, digitalisasi layanan, pengalaman wisata yang personal, serta praktik pariwisata berkelanjutan menjadi fokus pengembangan pariwisata nasional ke depan. Konflik geopolitik di Timur Tengah mulai berdampak pada sektor pariwisata Indonesia. Kementerian Pariwisata pun menyiapkan strategi baru untuk menjaga jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa negara. Menteri Pariwisata, Widianti Putri Wardana, mengatakan, konflik antara Iran dan Amerika Serikat memengaruhi potensi kunjungan wisatawan dari kawasan Timur Tengah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah akan memperkuat pasar wisata dari Asia Tenggara, Asia Timur, dan Oseania. Langkah ini dilakukan untuk menutup potensi penurunan wisatawan dari Timur Tengah, sekaligus menjaga momentum pertumbuhan pariwisata nasional. Sepanjang 2025, devisa pariwisata Indonesia mencapai 18,27 miliar dolar Amerika Serikat atau setara lebih dari Rp 35 triliun. Angka tersebut menjadi capaian tertinggi dalam sejarah pariwisata Indonesia. Di saat yang sama, jumlah perjalanan wisata juga meningkat 17,6% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total mencapai 1,2 miliar perjalanan. Pemerintah menilai tantangan pariwisata ke depan tidak hanya datang dari kondisi geopolitik dan tekanan ekonomi global, tetapi juga perubahan perilaku wisatawan dunia. Karena itu, digitalisasi layanan, pengalaman wisata yang personal, serta praktik pariwisata berkelanjutan menjadi fokus pengembangan pariwisata nasional ke depan.